Terus ya terus tau lah, pokoknya pertengkaran yang terakhir itu aku telepon. Aku telepon itu rame itu, dia nelponnya apa, pokoknya nggak dengar suaraku. Terus aku ngomong, kamu itu di mana? Kalau kamu itu ribut di situ, kamu keluar dulu, aku bilang gitu. Terus udah gitu dia tetap aku nggak dengar. Terus ada suara cewek, udahlah nggak usah di ini, orang nggak dengar gitu loh gitu. Itu siapa sih kok suara cewek, aku gitu ya. Biasalah namanya perempuan itu kan pasti punya rasa cemburu, itu wajar. Terus udah gitu kalau aku telepon dia sebentar, itu dia udah alasan, ini temanku SMS, ini aku mau keluar, mau itu ke rumah temanku. Terus aku gini, loh aku lo baru telepon, aku bilang gitu. Aku lo belum ngomong, baru telepon, di SMS temennya kok udah mau keluar toh, aku bilang gitu. Kamu ini kok nggak ngargain aku sih, aku lo telepon dari sini, aku pingin telepon kamu, berarti kan aku kangen sama kamu. Nanti kalau nggak ditelepon katanya aku nggak kangen, tak gituin ya. Itu ya, dari pokoknya sebenarnya tuh pertengkarannya kecil gitulah sebenarnya ya, ada kecocokan dikit gitu. Terus dari apa, taulah namanya itu semua ya keputusan udah bulat kayak gitu. Aku bilang, aku kalau bisa kamu samain tuh udah telepon Yuli belum, aku bilang kayak gitu, Pak. Ya ntar aku juga ya bisa mungkin kamu jelasin lah Mas, aku sama dia, aku bilang kayak gitu, gimana enaknya. Ya kalau emang masih bisa dilanjut ya dilanjut, jangan sampai jatuhin talak bener, aku bilang kayak gitu kan. So, ya sampean pikir-pikir dulu lah, aku bilang kayak gitu. Dia juga masih berharap kok sampean, aku bilang kayak gitu loh. Intinya aku selalu ngocek-ngocekin supaya kamu sama dia kayak si gitu. Ani ini tadi pun ya gitu. Terus tadi dia masih mau ngomong sama aku kan. Terus Aninya bilang gini, aku kalau sama Ani itu kan udah kayak adikku sendiri juga. Ani udah sering kalau pulang gitu kan ke Surabaya, sering di rumah kita gitu kan, di rumah dia. Kalau bikin apa TK-TKN apa-apa itu kan mesti tidurnya di sana, udah deket lah sama keluarga. Terus si Ani itu tadi aku sama si Ani ya ngomong lah gitu. Terus si Ani itu apa namanya nginbox dia, ini aku libur sama Amel, apa kamu inilah apa kalau dia manggil aku kan Amel, kalau suamiku ini kamu ngomong lah sama Amel, dia bilang gitu. Terus ya itu, terus akhirnya diteleponin sama Ani, akhirnya ngomong. Terus aku ya aku baik-baik sih, kamu dek mana, aku lagi kerja. Ya udah nanti kalau kamu lagi kerja nanti malam aja ya, ini apa aku mau ada omong sama kamu. Iya, aku bilang assalamualaikum ya, dia masih jawab baik. Tapi dia sama apa ya, sama ibuku sama anakku dia nggak ngomong apa-apa. Enggak, dia juga ngomong sama aku lo nggak tega mau ngasih tahu ibunya dia, apalagi mau ngasih tahu anaknya, itu nggak tega. Tapi kalau aku kan udah ngeliat Amel, aku tuh udah nggak ini lagi katanya, dia bilang kayak gitu. Aku nggak sama ibunya sama anaknya sih, aku nggak tega, nggak berani ngomong. Aku tolong bantuin ngomong sih Mbak. Loh, saya yang mau cerai itu saya apa sampean? Aku lah kok saya suruh ngomong kan. Ya sampean lo sebisa mungkin sampean juga ngomong karo ibu ide ini loh, aku bilang kayak gitu. Jangan sampean diem aja, tak ngomong juga. Tahu keputusannya nanti malam. Soalnya tadi Berarti semuanya ini belum dikasih keputusan sama si itu. Ya, dia nyerai aku lah, aku tahu dari ADE. Aku lo nggak tahu kalau aku dicerai. Orang cerai itu kan harus ngasih tahu, harus ada permasalahan. Aku lo nggak tahu aku lo dari ADE malahan kalau aku katanya dicerai. Berarti adiknya kemana yang ngasih tahu itu? Iya, adiknya yang ngasih tahu, itu adiknya yang ngasih tahu katanya aku itu masih nyerai aku. Terus adiknya malah gini, loh ngapain sih cerai, dia bilang gitu. Aku pikir kalian itu baik-baik aja kok mau cerai, dia bilang gitu. Taunya adiknya udah ngurus de ini gitu kan. Adiknya jarang pulang, kadang dia kalau kerja, kalau udah ini dia nggak pulang gitu, jadi jarang di rumah, jadi dia nggak banyak tahu lah. Pas waktu dia pulang mandi itu si Muslim omong-omongan sama ibunya di dapur, ngomong kayak gitu. Terus ini sama si Ani diginiin. Sekarang gini, kalau memang kamu kan tadinya dari awal dia pingin aku pulang, tapi kan aku nggak pulang-pulang.
sekarang gini, Amel kan udah mau finish dah. Kalau memang alasan kamu memang kamu pingin ditungguin sama Amel bisa nggak bisa bulan ini, tahun ini dia harus pulang, dia bilang gitu. Tapi kalau sampai kamu ninggalin dia, ya pokoknya berarti kamu yang ini digituin. Kamu kan ngomong sama aku pingin Amel itu di rumah, pingin ditungguin istri, dia bilang gitu kan. Nah, ini sama si Ani masih begituin, terus dianya masih diem aja gitu. Terus aku gini, kalau misalnya dia memang belum ada perempuan, pasti iya. Tapi kalau memang dia udah perempuan, pasti apa ya, orang di Indo sama di sini tuh lebih sering ininya kan yang di Indo, jadi lebih dekatnya yang di Indo gitu. Jadinya kan nggak ini. Ya apalagi aku sama dia kan belum ada ikatan, kecuali masih ada ikatan itu kuat kan. Kalau kita punya anak misalnya kan itu kan lebih kuat. Tapi kalau misalnya nggak punya anak, dia juga ninggalin aku juga ya enak, maksudnya kan nggak punya ikatan gitu. Nggak punya beban Ya, tapi kalau misalnya dia memang mutusin kayak gitu ya memang aku harus ngurus ke rumah. Maksudnya ngurus ke rumah kan ibaratnya kan ibarat aku masih punya hak, maksudnya punya hak itu dari hasil aku, dari 2 tahun aku sama dia kan aku memang harus ngurus sesuatunya sama dia. Ya kalau masalah uang dia make enggak itu terserah, tapi kan maksudnya aku bisa tahu aku itu ngirim berapa, ini berapa, kan aku tahu. Apalagi di situ kan dia juga nggak nafkahin aku, ibaratnya aku sendiri juga ya kerja, aku nggak bisa ngasih ke kebutuhan dia kan. Ya, kan itu harus, kalau itu memang kalau misalnya dia nyerai aku yang kayak gitu, itu aku memang harus pulang. Maksudnya di pengadilan itu harus dibilangin. Habis kan uang yang udah masuk, ya namanya tabungan, ya aku sendiri tabungan jadi satu sama dia. Kalau aku udah ngirim ke anak sama orang tua, otomatis semua udah tak kirim ke dia. Ya kan itu juga kan perlu ini. Ya kalau dia sih katanya aku nggak akan ngambil uang kamu, dia ininya ngomongnya adiknya itu, aku nggak akan ngambil uangnya Mbak Amel ya masih tetap, dia bilang gitu. Tapi kan itu nggak tahu lah, pokoknya aku sendiri, orang tua aku sendiri ya belum berani ngomong sama orang tua aku masih diem, sekarang ini masih diem. Nah terus masalah kamu sama Indranya gimana? Aku sendiri belum tahu untuk saat ini aku masih diem, aku belum. Soalnya kamu itu gimana ya, kamu juga ya, mungkin dalam posisi kamu juga harus si Muslim, misalnya juga kamu harus ngasih omong benar sama Indra gitu. Iya, aku tahu, makanya itu si Indra sih masih misap itu ya, pokoknya dia ngomongnya ngapain sih kamu ini, kenapa sih ini. Dia juga kan tahu kalau sekarang aku dalam proses perceraian, dia tahu orang dia bisa buka Facebookku kok. Orang aku inbokan sama ini kok tak lihat gitu, ini kok udah pindah lagi ke sini, aku belum baca ini kok udah ini. Ya, otomatis dia tahu lah. Tapi sama aku udah tak diemin aja sama aku. Aku terus lanjut sama adiknya ngomong, lanjut di inbox itu, cuma tak lihat itu, aduh ini pasti dibuka Indra ini aku. Jadi dia tahu semua aku masih dalam proses perceraian itu, dia juga tahu. Aku inbokan sama siapa aja dia tahu. Aku inbokan sama Mas Sony, aku inbokan sama Wahyu, itu dia tahu semua. Ya sebenarnya kamu sekarang fokusnya urusin dulu Muslim. Indra sih emang dari dia udah sembuh ya, pokoknya dia sembuh itu apa ya, dia sering nyesap aku, terus sama aku tak giniin, udah kamu pokoknya ngurus kamu cepet sembuh aja, aku bilang gitu, nggak usah mikirin yang macam-macam. Nah dari dia mulai marah sama aku itu dari minggu kemarin itu dia kan mesap aku berulang-ulang kali, tapi aku nggak bales sama sekali sampai sekarang. Maksudnya sampai ini aku belum ngasih kabar kayak apa ini. Terus dia emang dia ada telepon nggak? Terakhir di ini aku ngidupin Skippy, ada miss call, tapi kan aku nggak ngangkat. Kalau dia miss call kan mesti ketahuan di ini tuh. Pakai punya Vika, pakai itu ini, terus pakai
si Vika juga ya ini aku apa mesap aku, ngapain sih mbak kamu gitu. Kamu cuman gini, Vik ini ya diem ya, aku masih apa namanya pikiran gitu. Aku nggak berani ngomong apa-apa juga, makanya nanti dia kalau aku ngomong macam-macam juga tersinggung nggak apa-apa gitu. Jadinya ya udah aku diem aja. Sekarang hari ini ya cuma pagi itu dia mesap aku, mah lagi ngapain, mah kamu libur ya tuh. Tapi aku ya tetap enggak bagus. Ya sepenting kamu sekarang udah jangan ngubungin Indra dulu, ya biarin dia sehat dulu. Sepenting kamu sekarang ngituin pikiran kamu sama Muslim dulu gimana itu. Kan masih ada urusan sama dia ya. Dia itu jadi kamu nggak terlalu ribet gitu. Enggak ini aku. Dia mau berapa kali ini ya udah cuma tak lihat gitu aja. Tak tutup lagi. Ini ada WhatsApp kamu nggak? Pagi Mustafa. Aduh semutan. Tadi itu dia mesap aku. Ini jam berapa sih? 8. Ya pagi itu dia mesap aku sama tiap hari sih, setiap hari dia itu mesap, cuma dari aku mulai sama Muslim ini tak ini dia. Sebenarnya dia tahu aku masih bersama Muslim itu dia tahu. Habis WhatsAppku apa namanya Facebookku juga ngomongnya sama adiknya juga itu kan aku mengharap banget sama si gitu. Mengharap kalau Muslim itu enggak benar-benar gitu. Otomatis dia baca dia itu pasti baca. Pasti dia penasaran apalagi di situ ada makan aja loh. Apalagi di situ ada nomornya adiknya juga di situ. Adiknya siapa? Adiknya Muslim. Dia kalau misalnya enggak ini mungkin dia telepon orangnya dia kan kadang kalau orang ini dihubungi beneran. Di telepon bener kayak dulu itu Mas Sony itu aku bilang itu temannya suamiku. Itu juga ya temanku. Dia memang kalau inbox itu sayang baby itu memang dia kayak gitu. Nggak tahu dia pakai Facebook apa gitu apa masa apa ini aku juga nggak tahu apa dia ngomongnya kamu sebenarnya ada apa sih sama Yulia gitu. Nah Soninya kan inbox aku ya ada yang nanya loh itu apa nanyain katanya aku sama kamu ada apa siapa nggak tahu itu belum berteman tapi inbox aku dia bilang gitu. Ya kamu ngomong aja lo kamu sama aku ada apa aku gitu. Apa ya kata dia macem-macem kayak aku. Orang dia ditantang sama si itu di Parani beneran kok malam-malam itu sama siapa? Ditantang sama si Putra Lintang. Tapi dikandalin aku. Ditantang dia bawa temennya 2 apa berapa itu parah nih dek itu beneran dek rumahnya sana dia ngomong ini rumahku parah nih beneran sama orang. Aku bilang gini aku dihapusin ya kamu itu yang goblok. Nggak mungkin lah orang di Facebook itu bertengkar itu biasa lah nggak usah diladeni terlalu ini aku bilang gitu. Kalau aku tuh panas dia ngomong kayak gitu orang dia moto loh dihalang-halangin gitu aja katanya ribut di situ. Aku habis ribut kata siapa? Indra. Aku gini kamu itu kalau ribut nggak usah ngomong lah sama aku tuh orangnya benci kalau ada laki-laki ribut aku. Tapi sebenarnya setiap dia ngomong sama aku jawabanku itu pasti nggak pasti. Maksudnya setiap dia minta jawaban yang pasti dari aku dia itu nggak apa namanya kok bawa minyak serai ya? Istilah aku tuh jawabnya enggak. Yang jawabnya nggak bener kamu tadi ya? Ya nggak tahu dia ngomong kayak gitu bener apa enggak. Indranya maksudnya?